لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat wanfa'na bima 'allamtana dan jadikanlah setiap ilmu yang pernah kami pelajari itu bermanfaat untuk kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di awal-awal kajian itu kita mulai dengan doa. Kenapa demikian adik-adik sekalian? Karena Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'annya surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabb, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Yang menunjukkan bahwasanya adik-adikku sekalian, ketika ingin menuntut ilmu maka usahakan dimulai dengan doa. Karena sebagaimana kita ketahui adik-adik sekalian, setiap apa yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu yang sedang kita tuntut pada malam hari ini. Maka jika ingin dimudahkan untuk mencari ilmu tersebut, untuk menuntut ilmu tersebut, maka mintalah kepada sang pemiliknya. Ketika ingin mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, maka mintalah kepada yang Maha mengetahui. Dan di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan betapa pentingnya doa bagi seorang penuntut ilmu. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk adik-adikku sekalian agar senantiasa memulai belajarnya dengan doa. Adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang berarti kaidah-kaidah fikih, yang mana kaidah ini menghimpun setiap permasalahan-permasalahan fikih yang mempunyai kasus yang sama. Dan kita telah membahas bahwasanya dalam kaidah-kaidah fikih itu ada 5 kaidah besar atau 5 kaidah utama. Yang mana kaidah dasar yang pertama sudah kita jelaskan sebelumnya, yang berbunyi al-umuru biqasidiha, bahwasanya setiap perkara itu tergantung maksud dan niatnya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan kaidah besar yang kedua, yang mana kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang agung yang dikatakan oleh para ulama. Fa innaha qa'idatun 'azimatun, bahwasanya kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak permasalahan-permasalahan fikih yang dicakup oleh kaidah ini.
Apa bunyinya kaidah yang kedua, adik-adik sekalian? Al-yaqinu la yazulu. Yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihapus atau dihilangkan oleh keraguan. Ini merupakan kaidah besar atau kaidah dasar yang kedua yang akan kita bahas dari kaidah-kaidah fikih. Pertama, insyaallah kita akan bahas tentang kedudukan kaidah ini. Sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya kaidah ini disebutkan oleh para ulama, ia adalah kaidah yang agung di dalam syariat Islam karena banyak meliputi permasalahan-permasalahan fikih. Bahkan sampai disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau berkata, "Annaha tadkhulu fi jami'i abwabi al-fiqh." Bahwasanya kaidah ini dapat diterapkan di semua bab-bab fikih. Wa anna al-masail al-mukharrajata 'alayha tablughu 3/4 al-fiqh wa aktsar. Dan permasalahan-permasalahan fikih yang dicakup oleh kaidah ini mencapai 3/4 permasalahan atau bahkan lebih di dalam permasalahan-permasalahan fikih, menunjukkan betapa agungnya kaidah ini di dalam syariat kita. Kemudian kita ingin tahu dari mana sumber kaidah yang kedua ini, dari mana asalnya. Ternyata para ulama membuat kaidah ini berdasarkan dalil-dalil syariat. Di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwasanya keraguan itu tidak dapat menghapuskan sebuah keyakinan. Dan begitu pun di dalam sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dari sabda-sabda beliau yang kemudian berkaitan dengan kaidah yang kita bahas kali ini. Di antaranya, warada annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika ada seseorang yang kemudian melapor kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yukhayyalu ilaihi yajidu syai'a fi shalah. Dia dalam keadaan ragu di dalam salatnya, apakah telah mengeluarkan sesuatu yang dapat membatalkan salatnya atau tidak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Janganlah ia beranjak dari salatnya, artinya janganlah ia membatalkan salatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Artinya janganlah sesuatu yang membuat dia ragu-ragu di dalam salatnya itu kemudian menjadi penyebab ia membatalkan salatnya. Kenapa? Karena sebelumnya ia telah yakin sudah berwudu. Dan ketika kita sudah yakin sudah berwudu,
kemudian dalam sholat mendapati keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka kita harus tetap melanjutkan sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, karena keyakinan itu tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila salah satu dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an. Kemudian ia tidak mengetahui apakah ia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrahish syak. Maka dia hendaklah ia membuang keraguannya. Wal yabni ala mastayqan, dan hendaklah ia membangun salatnya itu di atas keyakinan. Artinya hendaklah ia melanjutkan salatnya sesuai apa yang ia yakin. Karena di dalam kaidah disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwasanya sesuatu yang sudah kita yakini itu tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan. Setelah kita melihat beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang kemudian berkaitan dengan kaidah ini atau yang menjadi sumber dari kaidah yang sedang kita bahas kali ini, kita kemudian akan membahas tentang makna dari kaidah ini atau arti dari kaidah. Jadi sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari kaidah ini disebutkan annahu idza thabata amrun minal umuri thubutan jaziman, bahwasanya ketika suatu perkara yang diyakini telah terjadi, thumma tara'a ba'da dzalika syak, kemudian setelah hal tersebut timbul sebuah keraguan, fa innahu la yultafatu ila dzalika syak, maka keraguan itu tidak dianggap, seakan-akan keberadaannya itu tidak ada. Bal yuhkamu bi baqa'il amri tsabit, dan hal itu dihukumi sesuai apa yang diyakini pertama kali atau sebelumnya. Agar lebih jelas adik-adik sekalian, kita akan sebutkan beberapa contoh. Di antara contohnya adik-adikku sekalian, law anna syakhsan tayaqqana annahu ala taharah. Ketika seseorang yakin dia sudah berwudu misalnya, yakin sudah berwudu, thumma innahu ba'da dzalika syakka fi annahu qad ahdath. Kemudian setelah ia yakin sudah berwudu, tiba-tiba ada timbul di dalam pikirannya sebuah keraguan apakah dia sudah berhadas atau tidak, apakah wudunya batal atau tidak. Fa innahu yuhkamu bi baqaihi ala taharati. Jadi ia dihukumi sesuai dengan apa yang ia yakini pertama kali, yaitu ia tetap dalam keadaan bersuci atau wudunya tetap sah. Kenapa adik-adik sekalian? Karena sebuah keraguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan, tidak dapat menghapuskan sebuah keyakinan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Contoh lainnya adik-adik sekalian, misalnya ada seseorang yang kemudian ragu dalam sholatnya, apakah dia telah sholat sebanyak 3 rakaat atau 4 rakaat sesuai yang kita sebutkan di dalam hadis tadi, maka dia harus mengikuti apa yang ia yakini, yaitu yang paling sedikit rakaatnya. Yang mana dalam permasalahan ini misalnya 3 atau 4 rakaat, maka dia memilih 3 rakaat karena itulah yang paling diyakini.
Begitu pula misalnya adik sekalian dalam masalah tawaf. Ketika seseorang berhaji kemudian tawaf melilingi Ka'bah, saat seseorang tersebut tawaf, dia ragu berapa kali dia telah bertawaf. Apakah 1 atau 2 kali dia telah mengelilingi Ka'bah. Maka dia harus menganggap bahwa ia telah berputar 1 kali, karena itulah yang paling diyakini. Dan keraguan-raguannya terhadap apakah ia 1 atau 2 itu harus dihilangkan. Kenapa adik sekalian? Li'annal yaqina la yazulu bisyak. Karena sesuatu yang diyakini itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dari itu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah ini kita bisa melihat betapa sempurnanya agama kita, agama Islam. Kenapa adik-adik sekalian? Bahkan dalam hal yang kecil saja, yaitu keraguan-raguan di dalam hati kita, khususnya di saat beribadah, Allah memberi solusi untuk hal tersebut, menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Dan ini tidak hanya kemudian dijelaskan Allah di dalam firman-Nya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan beberapa kali solusi untuk setiap permasalahan yang mana itu timbul karena keraguan. Sebagaimana yang kita sebutkan ketika menyebutkan dalil-dalil dari kaidah ini, di antaranya adik-adikku sekalian, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi." Jika seseorang di antara kalian kemudian lupa di dalam salatnya, falam yadri wahidatan shalla aw ithnataini. Kemudian ia ragu dan tidak tahu apakah dia sudah salat 1 atau 2 rakaat, falyabni ala wahidatin, maka hendaklah ia membangun salatnya di atas keyakinan, yaitu bahwasanya ia baru salat 1 rakaat. Begitupun seterusnya, fa illam yadri thintaini shalla am salatan. Begitupun ketika dia ragu apakah dia sudah salat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka hendaklah dia membangun salatnya di atas apa yang ia yakini, yaitu sebanyak 2 rakaat. Wal yasjud sajdataini qabla an yusallim. Dan setelah itu barulah ia sujud sahwi karena lupa. Sujud sebanyak 2 kali. Dan ini juga merupakan dalil dari sujud sahwi. Al-hadithu sarihun fi anna al-khuruj min asy-syakki fi 'adadi ar-raka'ati yakunu bil akhdhi bil yakin. Hadis ini menunjukkan adik-adikku sekalian bahwasanya keluar dari keraguan-raguan itu adalah sesuatu yang diharuskan, karena ibadah itu dibangun di atas keyakinan. Maka kaidah ini menjadi salah satu solusi terbesar bagi umat Islam yang terkadang ketika beribadah itu diliputi dengan keraguan-raguan dan was-was. Maka kaidah ini yang didasari oleh dalil syariat dari Al-Quran maupun Sunnah menjadi solusi yang sangat besar di dalam Islam. Makanya tak heran jika para ulama kita menyebutkan bahwasanya kaidah ini termasuk kaidah yang agung, yang hampir meliputi setiap permasalahan-permasalahan di dalam fikih. Jadi inilah kaidah kedua kita atau kaidah besar kedua kita dari kaidah-kaidah fikih. Semoga
ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sekaligus bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Jadi misalnya kalau ada yang pergi berwudu misalnya, dan sudah yakin ini sudah berwudu, kemudian tiba-tiba ketika ke masjid ragu-ragu apakah ada hal-hal yang sudah membatalkan wudunya atau tidak, maka ia tetap harus yakin bahwasanya wudunya tetap sah, li'annal yaqina la yazulu bisyak, karena sesuatu yang sudah diyakini itu tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan oleh keraguan. Jadi kami cukupkan sampai sekian untuk kajian kali ini. Aqulu lakum jazakumullahu khairal jazaa ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum, zadakumullahu ilman wa adaban wa hirsan. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i insyaallah. Madrasah Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.